Di tengah teriknya matahari siang, di pinggir jalan pasar kecamatan yang selalu ramai, berdirilah sebuah gerobak sederhana dengan cat hijau muda. Tulisan besar di depannya, "Es tebu segar buatan Mbak Rina." Setiap hari, suara mesin pemeras tebu beradu dengan tawa riang para pembeli. Bukan hanya karena es tebunya manis dan menyegarkan, tapi karena penjualnya, Mbak Rina, seorang janda muda yang senyumnya bisa bikin orang lupa panasnya cuaca. Rina bukan janda biasa. Wajah ayunya, tubuh mungil tapi gesit, serta tutur katanya yang hangat membuat banyak lelaki, baik tua maupun muda, selalu punya alasan mampir. Ada yang bilang haus, ada yang bilang baru pulang kerja, ada juga yang terang-terangan cuma ingin melihat Rina lebih lama. Meski begitu, Rina selalu menghadapi mereka dengan tawa. Ia pandai merangkai canda, pandai menolak dengan halus, sekaligus pandai memberi keintiman kecil lewat tatapan mata dan senyum tipis yang bikin jantung berdebar. Gerobak es tebu itu akhirnya bukan hanya sekadar tempat jualan, melainkan jadi titik pertemuan. Tempat di mana para lelaki mencari segelas kesegaran, sekaligus setetes harapan untuk mendekati sang janda idaman. Dan dari sinilah kisahnya bermula. Kisah tentang janda muda yang manis seperti tebunya, digemari banyak lelaki, tapi hatinya tetap jadi misteri. Matahari siang itu terasa menyengat. Jalan pasar mulai ramai dengan lalu lalang orang belanja sayur, buah, dan kebutuhan dapur. Di antara hiruk-pikuk itu, suara mesin pemeras tebu terdengar jelas. Krek, krek, krek. Di balik gerobak hijau muda dengan tulisan mencolok, "Es tebu segar buatan Mbak Rina," tampak seorang perempuan muda sibuk mengupas batang tebu. Lengannya kecil tapi kuat. Keringat di dahinya membasahi pelipis, membuat wajahnya terlihat makin segar. Itulah Mbak Rina, janda muda berusia 28 tahun yang sudah jadi buah bibir seluruh kampung. Senyumnya adalah magnet. Matanya yang jernih, rambutnya yang dikuncir sederhana, dan sikap ramahnya membuat setiap orang merasa dekat. Tak heran, gerobaknya tak pernah sepi pembeli. "Mbak Q, satu gelas gede ya? Jangan lupa esnya banyak, biar adem kayak senyummu," kata seorang bapak parubaya dengan logat genit. Rina menoleh sambil terkekeh. "Waduh, Pak, esnya bisa adem. Kalau senyum saya, malah bisa bikin bapak nggak pulang-pulang nanti." Orang-orang yang antre langsung tertawa. Si bapak salah tingkah, tapi senyumnya lebar sekali. Seakan bercanda dengan Rina sudah lebih menyegarkan daripada es tebunya. Lelaki tua yang rajin mampir. Tak lama kemudian, muncul sosok yang sudah tak asing lagi, Pak Lurah. Meski rumahnya jauh dari pasar, entah kenapa beliau selalu saja punya urusan lewat sini. Dengan wajah penuh wibawa, ia mendekati gerobak Rina. "Seperti biasa, Mbak, satu gelas tanpa gula," katanya. Rina mengangkat alisnya, pura-pura heran. "Loh, Pak, ini kan es tebu. Sudah manis dari sononya. Kalau tanpa gula, itu namanya cuma es batu air putih." Orang-orang di sekitar langsung ngakak. Pak Lurah ikut tertawa, meski wajahnya agak memerah. "Ya sudah, Mbak, jangan suka ngerjain saya. Pokoknya yang penting bikin seger kayak biasanya." Rina mengangguk sambil menuangkan es tebu ke gelas plastik besar. Saat menyerahkan, ia menatap sambil tersenyum tipis. "Hati-hati, Pak, jangan kebanyakan mampir ke sini. Nanti Bu Lurah curiga." Pak Lurah tersedak sedikit, buru-buru menutup mulut. Suasana jadi makin riuh oleh tawa orang-orang. Pemuda-pemuda sok ganteng. Sementara itu, di pojokan, ada segerombolan pemuda kampung yang sengaja nongkrong. Mereka membeli satu gelas es tebu untuk berempat. Alasannya hemat, tapi aslinya biar bisa lebih lama duduk sambil lihat Rina bekerja. "Mbak Q, katanya kalau es tebu diminum bareng-bareng bisa bikin persaudaraan makin erat. Bener nggak?" tanya salah satu pemuda. Rina pura-pura serius. "Bener, tapi yang makin erat itu bukan persaudaraan, Mas, melainkan bibir kalian kalau sedotan dipakai rame-rame." Pemuda itu melongo. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. "Waduh, Mbak, bisa aja jawabnya." Rina hanya tersenyum geli. Baginya, candaan ringan seperti itu sudah jadi bumbu sehari-hari. Momen keintiman kecil.
Sore mulai turun. Pembeli semakin ramai. Dari sopir angkot, tukang becak, hingga pegawai toko. Di tengah keramaian itu, datang seorang lelaki muda bernama Andi, yang baru pulang kerja dari bengkel. Bajunya kotor oli, wajahnya lelah, tapi matanya berbinar begitu melihat Rina. Es tebu 1, Mbak. Tapi jangan banyak es, takut dinginnya bikin aku makin kaku, kata Andi sambil cengar-cengir. Rina menyapanya lembut. Mas Andi ini kalau ngomong suka bikin salah paham ya. Sudah capek kerja, mending minum yang manis-manis biar seger. Tapi hati-hati, jangan kebanyakan manis, nanti diabetes. Andi tertawa kecil, menerima gelas dari Rina. Tangan mereka bersentuhan sebentar, membuat Andi deg-degan, sementara Rina hanya tersenyum tipis. Keintiman kecil itu seakan memberi energi tersendiri bagi Andi, membuat rasa lelahnya hilang begitu saja. Hari itu berlalu dengan canda, tawa, dan tatapan-tatapan nakal yang berputar di sekitar gerobak es tebu Rina. Meski digoda banyak lelaki, Rina tetap luwes menghadapi mereka semua. Di matanya, gerobak kecil ini bukan hanya tempat mencari rejeki, tapi juga panggung sederhana tempat ia bermain peran, menjadi penjual, teman, sekaligus penghibur. Dan tanpa ia sadari, dari balik candaan dan senyum itu, mulai tumbuh benih-benih rasa yang bisa saja berubah menjadi cerita cinta. Pasar sore itu ramai sekali. Pedagang sayur menutup lapak, suara ibu-ibu menawar masih terdengar, dan aroma gorengan dari ujung jalan bikin siapa saja ngiler. Namun, pusat perhatian tetap saja tertuju pada gerobak hijau muda bertuliskan, es tebu segar buatan Mbak Rina. Seperti biasa, antrean panjang terbentuk. Ada bapak-bapak yang pura-pura pulang kerja, ada anak muda sok ganteng, bahkan ada lelaki tua yang duduk lama sambil nyeruput pelan biar bisa berlama-lama di sana. Tapi sore itu berbeda. Dari arah bengkel, datang lagi sosok yang kemarin sempat bikin suasana jadi hangat. Andi, pemuda 30 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai montir. Bajunya masih penuh bercak oli, rambutnya agak berantakan, tapi wajahnya selalu dihiasi senyum. Waduh, Mbak Rina, baru lihat aja saya udah berasa adem, padahal tadi di bengkel keringetan kayak kambing, katanya sambil mengusap tengkuk. Rina langsung tertawa. Kambing kok ke bengkel, Mas? Jangan-jangan itu bau oli sama bau kandang nyampur, ya? Orang-orang yang antre ikut ngakak. Andi garuk-garuk kepala, pura-pura malu. Segelas es tebu istimewa. Saat gilirannya tiba, Andi menyerahkan uang. 1, Mbak, tapi bikinnya yang spesial ya. Jangan kayak yang lain. Rina mengangkat alis. Loh, semua es tebu saya spesial, Mas. Tebu asli, gula alami, es batu murni. Mau spesial gimana lagi? Andi mendekat sedikit, suaranya lebih pelan. Bedanya kalau untuk saya, yang ngaduknya harus sambil senyum, biar manisnya nular ke hati. Rina sempat terdiam sejenak, lalu menatap Andi dengan senyum geli. Waduh, ini tebunya apa hatinya yang diperas, Mas? Andi hanya nyengir, menerima gelas es yang sudah disiapkan. Tangannya menyentuh jari Rina sebentar. Walau singkat, ada getaran kecil yang tak bisa dijelaskan. Rina mulai menyadari. Setelah Andi duduk di bangku plastik kecil dekat gerobak, ia menyeruput pelan sambil memperhatikan Rina yang melayani pembeli lain. Senyumnya, gerak tubuhnya, bahkan caranya mengikat rambut yang terlepas membuat Andi tak bisa mengalihkan pandangan. Sementara itu, Rina yang pura-pura sibuk sebenarnya sempat melirik Andi beberapa kali. Entah kenapa, dibanding lelaki lain yang hanya bisa menggoda atau bercanda, Andi terlihat beda. Candanya memang nakal, tapi ada ketulusan di baliknya. Dalam hati, Rina bergumam. Jangan-jangan dia serius? Tapi, aku kan sudah pernah gagal dalam rumah tangga. Apa aku siap lagi? Candaan jadi keintiman. Setelah antrean mulai sepi, Andi memberanikan diri mendekat lagi. Mbak, kalau tiap hari saya minum es tebunya, kira-kira efek sampingnya apa? Rina menoleh dengan tatapan penuh tanda tanya. Efek samping gimana, Mas? Andi tersenyum kecil. Ya jelas ketagihan.
Tapi bukan sama tebunya, sama yang jualannya. Rina terdiam sebentar, lalu menunduk menahan senyum. Wajahnya sedikit merona. Ia tak terbiasa menerima kalimat seperti itu secara serius. Biasanya hanya candaan kosong. Tapi kali ini rasanya berbeda. Lebih jujur, lebih dalam. Mas Andi ini kalau ngomong bikin jantung saya ikutan kerja lembur. Tahu nggak? Ucap Rina akhirnya, mencoba menutupi rasa gugup dengan candaan. Andi tertawa lepas. Bagus dong, Mbak. Biar hatinya nggak nganggur. Keduanya saling pandang sebentar, lalu tertawa bersama. Orang-orang yang lewat hanya bisa tersenyum melihatnya. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Seperti sebatang tebu yang baru ditanam. Butuh waktu untuk tumbuh, tapi sudah pasti akan menghasilkan manis yang alami. Sore itu, langit berubah jingga. Rina menutup gerobaknya lebih awal. Dan tanpa ia sadari, langkah pulangnya terasa lebih ringan. Seolah segelas es tebu hari itu bukan hanya menyegarkan tubuh, tapi juga hatinya. Pagi menjelang siang, pasar sudah riuh. Gerobak hijau muda dengan tulisan besar, "Es tebu segar buatan Mbak Rina," kembali jadi pusat keramaian. Rina dengan sigap memutar mesin pemeras. Tangannya lincah mengupas batang tebu. Senyumnya seperti biasa, manis, ramah, dan bikin suasana adem meski matahari terik. Hari itu, antrean lebih ramai dari biasanya. Dan di antara wajah-wajah yang antre, tampak seseorang yang kini jadi pelanggan, setia, Andi. Andi yang mulai rajin. Andi datang dengan baju bengkel yang masih penuh noda. Tapi semangatnya seperti anak sekolah mau ketemu gebetan. Dia nyelonong ke depan gerobak. Padahal antrean panjang. "Mbak Q, 1 es tebu spesial." "Kayak biasanya, ya?" seru Andi. Seorang bapak di belakang langsung nyeletuk. "Loh, kok nyalip?" Andi nyengir. "Tenang, Pak. Saya ini pelanggan VIP. Kalau mau jadi VIP juga, ya harus sering-sering ke sini." Orang-orang tertawa. Sementara Rina melotot kecil. "Mas Andi, jangan bikin ribut. Sini antre yang benar." Andi menunduk pura-pura malu, tapi tetap senyum-senyum. Saingan baru muncul. Belum sempat suasana reda, datanglah Bayu, pemuda kampung sebelah yang terkenal ganteng dan modis. Pakaiannya rapi, rambutnya klimis, dan wangi parfumnya langsung tercium dari jauh. "Wah, es tebunya Mbak Rina selalu bikin kangen," ucap Bayu sambil senyum lebar. "Hari ini saya pesen 2 gelas, 1 buat saya, 1 lagi buat mbaknya, kalau mau nemenin saya duduk." Orang-orang langsung bersorak. "Wih, berani juga nih anak muda." Rina terkekeh, tapi menolak halus. "Duh, terima kasih, Mas Bayu. Tapi saya jualan, bukan nemenin. Kalau saya ikut minum, nanti siapa yang peras tebunya?" Bayu hanya tersenyum, tapi jelas ia tak mau kalah. Sementara Andi yang dari tadi mengamati langsung mendengus kecil. "Loh, Mbak Rina, hati-hati. Es tebu diminum sama yang terlalu wangi nanti rasanya aneh. Nggak alami. Lebih cocok diminum sama orang yang asli-asli aja, kayak saya," kata Andi sambil tepuk dada. Orang-orang ngakak lagi. Suasana makin riuh. Rina sampai geleng-geleng kepala. Momen intim di balik ramainya pasar. Setelah antrean mulai sepi, Andi mendekat, pura-pura bantuin Rina mengangkat batang tebu. Tangannya ikut pegang mesin pemeras. Padahal Rina sudah terbiasa melakukannya sendiri. "Mas Andi, jangan repot-repot. Ini kan kerjaan saya," ucap Rina. Andi tersenyum. "Nggak apa-apa, Mbak. Katanya kalau kerja bareng orang yang disayang, capeknya nggak kerasa." Rina berhenti sejenak, menoleh dengan wajah setengah kaget. "Mas Andi ini, ngomongnya suka bikin saya salah tingkah." Mereka berdua tertawa kecil. Tangannya sempat bersentuhan saat sama-sama memegang batang tebu. Hanya sebentar, tapi cukup membuat wajah Rina sedikit memerah. Hati yang mulai bingung. Sore itu, setelah gerobak ditutup, Rina duduk sendiri sambil menghitung uang. Ia tersenyum mengingat candaan Andi tadi, tapi juga teringat ucapan Bayu yang sopan dan penuh perhatian. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya,
Apa benar aku siap membuka hati lagi? Kalau iya, siapa yang pantas? Andi yang sederhana tapi tulus, atau Bayu yang mapan dan penuh gaya? Angin sore berhembus pelan, membawa aroma manis batang tebu yang tersisa. Rina tahu, perjalanan hatinya baru saja dimulai. Sore makin meriah di depan gerobak Rina. Suara mesin pemeras krek-krek-krek beradu dengan celotehan para lelaki yang berusaha cari perhatian. Di satu sisi ada Andi, montir sederhana dengan baju belepotan oli tapi hatinya tulus. Di sisi lain ada Bayu, pemuda tampan yang penuh gaya dan suka mengumbar kata-kata manis. Keduanya sama-sama bersaing di depan gerobak es tebu, dan semua orang bisa melihatnya. Duel candaan. Bayu menaruh uang di meja kecil sambil senyum penuh percaya diri. Mbak Rina, kalau ada yang bikin hati Mbak kepanasan, biar saya yang nyediain ademnya. Jangan cuma tebu, saya juga bisa bikin Mbak bahagia. Orang-orang yang mendengar langsung bersorak. Wih, mantap! Rina tersenyum, tapi sebelum ia sempat jawab, Andi nyelutuk. Wah, kalau ademnya cuma dari kata-kata, itu gampang, Mas. Tapi kalau dari perbuatan, nah itu baru susah. Mbak Rina butuh yang bisa bantu angkat-angkat tebu juga. Loh. Suasana pecah oleh tawa. Bayu agak kikuk, sementara Rina hanya bisa menahan senyum. Andi mulai dekat. Ketika keramaian reda, Andi tetap tak pergi. Ia malah membantu Rina merapikan batang tebu yang tersisa. Tangannya kuat, otot lengannya terlihat saat mengangkat batang tebu yang panjang. Mas Andi ini kok rajin banget? Saya jadi sungkan, kata Rina pelan. Andi menoleh sambil nyengir. Gak usah sungkan, Mbak. Saya ikhlas kok. Kalau sama orang yang saya suka, bantuin capek-capek pun rasanya seneng. Rina terdiam, hatinya bergetar. Ucapan itu sederhana, tapi berbeda rasanya dibanding rayuan Bayu yang selalu manis di kata-kata. Tatapan yang tak bisa disembunyikan. Matahari sudah condong ke barat. Langit oranye keemasan membungkus pasar yang mulai sepi. Rina menutup gerobak. Sementara Andi masih berdiri di samping, enggan pulang. Mas, pulanglah. Saya bisa sendiri, ucap Rina sambil mengikat rambutnya. Andi menggeleng. Enggak, saya temenin dulu. Perempuan pulang sendiri bawa uang jualan itu rawan. Nanti kalau ada yang usil gimana? Rina menoleh. Ada ketulusan di wajah Andi, bukan sekadar candaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilindungi sejak lama. Mas Andi ini, Rina tersenyum tipis. Bikin saya bingung. Harusnya saya yang hati-hati sama Mas. Jangan-jangan saya yang nanti ketagihan. Andi terkekeh. Kalau itu saya nggak keberatan, Mbak. Keduanya tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu ada tatapan panjang yang tak butuh kata-kata. Rina di persimpangan. Malam itu, di rumah kecilnya, Rina termenung. Tangannya masih hangat mengingat sentuhan singkat saat ia dan Andi bersama-sama mengangkat tebu tadi. Senyumnya muncul tanpa sadar. Namun, bayangan wajah Bayu juga terlintas. Gaya bicaranya yang manis, sikapnya yang percaya diri, jelas berbeda dengan Andi yang polos dan sederhana. Hatinya berdebar, tapi juga bingung. Untuk pertama kalinya sejak ditinggal suami, Rina merasakan dilema manis, antara memilih lelaki yang pandai berkata-kata atau lelaki yang menunjukkan cinta lewat tindakan. Dan diam-diam, ia mulai menanti esok hari, untuk melihat siapa yang lebih dulu datang ke gerobaknya. Siang itu pasar terlihat biasa saja, hiruk-pikuk pembeli, suara pedagang memanggil-manggil, dan aroma sate serta gorengan bersaing memenuhi udara. Gerobak es tebu Rina, seperti biasa, menjadi salah satu titik keramaian. Namun menjelang sore, langit tiba-tiba gelap, awan tebal menggantung, angin mulai berhembus kencang. Orang-orang bergegas menutup lapak. Rina mulai panik. Ia tahu gerobaknya bukan terbuat dari bahan kuat, apalagi kalau hujan deras disertai angin. Waduh, kalau hujan gede, bisa ambruk ini gerobak. Gumamnya sambil merapikan barang. Bayu dengan janji manis. Saat itu, Bayu muncul dengan payung lipat di tangannya. Wangi parfumnya tetap menyengat meski udara mulai lembab. Mbak Rina, kalau hujan nanti,
Biar saya antar pulang. Gerobaknya ditinggal saja. Biar tukang nanti yang beresin, katanya dengan nada penuh kepastian. Rina menoleh. Agak ragu. Tapi gerobak ini satu-satunya sumber rezeki saya. Mas, mana bisa saya tinggal? Bayu tersenyum. Tenang, Mbak. Kalau sama saya, nggak usah repot mikirin hal-hal kecil. Saya bisa bantu kapan saja. Rina hanya bisa mengangguk tipis. Ada rasa nyaman dengan kata-kata Bayu. Tapi entah kenapa hatinya belum yakin. Andi dengan tindakan nyata. Tiba-tiba, suara motor butut berhenti di depan gerobak. Andi turun dengan jas hujan seadanya. Wajahnya basah karena tetes gerimis yang mulai turun. Mbak Yu, biar saya bantu angkatin tebu sama tutupin gerobaknya pakai terpal. Jangan sampai barangnya rusak. Serunya lantang. Tanpa banyak bicara, Andi langsung mengangkat batang-batang tebu yang tersisa, memindahkannya ke tempat lebih aman. Tangannya kotor, bajunya penuh noda, tapi gerakannya cepat dan mantap. Rina terpana melihatnya. Mas Andi, kamu nggak usah repot, nanti basah kuyup. Andi menoleh sebentar, matanya serius. Nggak apa-apa, Mbak, kalau tebunya basah, bisa busuk. Kalau Mbak sakit, saya lebih nggak rela lagi. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dada Rina hangat. Hujan deras menyatukan. Hujan pun turun deras. Pasar sepi mendadak. Hanya tersisa suara air mengguyur atap seng dan percikan yang mengenai jalan. Rina dan Andi bergegas menutupi gerobak dengan terpal seadanya. Bayu berdiri di samping dengan payung, tampak ragu untuk ikut basah. Ia hanya berkata, "Mbak, nanti saya antar ya." Namun saat itu, Andi sudah berdiri di samping Rina, sama-sama kuyup. Tangannya memegang terpal. Tubuhnya sedikit membungkuk agar Rina terlindung dari guyuran hujan. Rina bisa merasakan kehangatan tubuh Andi meski mereka sama-sama basah. Degup jantungnya berdentum lebih cepat dari suara hujan di atas kepala. "Mas, terima kasih ya. Kalau sendirian, saya nggak tahu bisa apa," ucap Rina lirih. Andi menatapnya. Senyum tipis terukir di wajah lelahnya. "Saya nggak akan biarin Mbak sendirian." Perasaan yang tak bisa dibohongi. Setelah hujan reda, gerobak aman, barang-barang selamat. Rina duduk di kursi plastik. Rambutnya basah menempel di pipi. Napasnya terengah karena tadi terburu-buru. Andi duduk di sebelahnya. Sama-sama kuyup. Bayu mendekat, mencoba menyelamatkan wibawanya. "Mbak, kalau dari awal mau ikut saya, Mbak nggak perlu basah-basahan begini." Rina menoleh pelan. Matanya menatap Bayu lalu Andi. Dalam hatinya, ia tahu jawaban siapa yang lebih tulus. Kata-kata manis memang indah, tapi saat hujan mengguyur, yang membuatnya tetap hangat adalah seseorang yang rela ikut basah bersamanya. Rina tersenyum kecil pada Andi. "Mas, tebunya selamat. Saya juga selamat. Kayaknya esok-esok saya harus sediain satu gelas khusus buat kamu." Andi tertawa kecil. Matanya berbinar. "Wah, kalau gitu saya makin ketagihan, Mbak." Rina ikut tertawa. Meski di dalam hatinya ia tahu, senyuman itu bukan sekadar candaan lagi. Ada sesuatu yang tumbuh, seperti tebu yang makin lama makin manis bila dirawat. Beberapa hari berlalu sejak hujan deras yang membuat gerobak Rina nyaris roboh. Sejak hari itu, pandangan orang-orang di pasar terhadap Rina dan Andi mulai berbeda. Kalau Andi datang, Rina senyumnya beda, ya? Celetuk seorang ibu pedagang sayur. "Beda gimana, Bu?" sahut temannya. "Ya lebih manis, kayak es tebunya itu, loh." Mereka tertawa kecil. Sementara Rina yang mendengar hanya bisa pura-pura sibuk memeras tebu, padahal pipinya merona. Kehadiran yang selalu ditunggu. Setiap sore, Andi selalu muncul. Kadang bawa kue kecil, kadang hanya datang dengan baju penuh oli dari bengkel. Ia tak lagi hanya beli es tebu, tapi sering ikut membantu, mengangkat batang, mengatur gelas, bahkan menyiapkan es batu. "Mas Andi, ini jualan saya loh, bukan bengkel. Jangan terlalu capek bantuin," kata Rina suatu sore. Andi terkekeh. "Nggak apa-apa, Mbak.
Kalau di bengkel saya dibayar uang, kalau di sini saya dibayar senyum. Lebih mahal nilainya. Rina menunduk, menahan senyum. Ia tahu, ini bukan sekadar candaan. Bayu yang mulai menjauh. Bayu, pemuda mapan yang dulu rajin datang, kini makin jarang terlihat. Entah karena sibuk, atau karena merasa kalah. Sekali dua kali ia muncul, tapi setiap kali itu pula ia melihat Rina sudah bersama Andi, tertawa bersama, bekerja bersama. Bayu pun hanya bisa menghela napas, lalu pergi tanpa banyak kata. Momen intim yang tak terduga. Suatu sore, pasar mendadak sepi lebih cepat. Rina duduk di kursi kecil di depan gerobak, memegang gelas es tebu setengah penuh. Andi duduk di samping, sama-sama lelah tapi tersenyum. "Mas, kadang saya masih ragu," ucap Rina pelan. "Saya ini janda. Banyak orang ngomong macam-macam. Apa nggak malu kalau kamu dekat sama saya?" Andi menoleh serius. "Malu. Malu itu kalau saya nggak jujur sama hati sendiri. Mbak Rina itu perempuan kuat. Bisa berdiri sendiri. Bisa bikin orang-orang senyum tiap hari. Saya justru bangga kalau bisa ada di samping Mbak." Rina terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Ia menatap Andi lama sekali, lalu tersenyum lembut. "Mas Andi ini suka bikin saya nggak bisa tidur. Tahu nggak?" Andi terkekeh. "Kalau gitu, lain kali saya bikinin es tebu hangat biar Mbak gampang tidur." Mereka tertawa bersama. Lalu tanpa sadar, tangan Rina menyentuh tangan Andi di meja kecil itu. Tak ada yang ditarik, tak ada yang dihindari. Sentuhan itu singkat tapi hangat, cukup untuk mengikat janji tanpa kata. Segelas manis untuk hati. Sejak hari itu, gerobak Rina punya menu spesial. Satu gelas es tebu yang selalu disiapkan untuk Andi, bahkan sebelum ia datang. Orang-orang pasar pun sudah paham, dan sering menggoda. "Wah, Andi pelanggan istimewa ya. Nggak antre, tapi selalu dapat segelas paling manis." Rina hanya tertawa. Andi pun menimpali. "Ya jelas, wong saya nggak cuma beli es tebunya, tapi juga hatinya." Orang-orang bersorak. Suasana ramai oleh tawa. Namun di balik semua canda itu, Rina tahu satu hal. Setelah sekian lama hatinya tertutup, kini ia berani membukanya lagi. Bukan untuk semua orang, tapi untuk seseorang yang membuktikan cintanya dengan perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Dan di bawah senja pasar yang meredup, segelas es tebu terasa lebih manis dari biasanya. Pasar kecil di kampung itu kini punya cerita yang sering jadi bahan obrolan pedagang. Bukan soal harga sayur, bukan soal hujan deras, melainkan tentang seorang janda muda yang akhirnya menemukan teman hidupnya di antara batang-batang tebu. "Kalau bukan jodoh, mana mungkin bisa sehati begitu?" kata ibu-ibu sambil mengupas bawang di lapak mereka. Betul, betul. Orang bilang janda itu repot. Tapi lihat Rina, justru bikin iri. Dagang jalan, hati juga nggak kosong lagi. Timpal yang lain. Setiap sore, orang-orang sudah terbiasa melihat Andi di samping Rina. Tak lagi sekadar pembeli, ia kini jadi semacam asisten pribadi yang tak digaji, tapi selalu hadir dengan senyum paling tulus. Gerobak yang jadi saksi. Gerobak es tebu Rina tetap sederhana. Catnya sedikit mengelupas, rodanya kadang bunyi kriet-kriet. Tapi bagi keduanya, gerobak itu lebih berharga dari toko emas sekalipun. Disitulah mereka pertama kali bercanda. Disitulah mereka pertama kali menatap dalam diam. Dan disitulah tangan mereka pertama kali bersentuhan tanpa rencana. "Mas, nanti kalau kita sudah benar-benar serius, gerobaknya mau diapain?" tanya Rina suatu sore. Andi menjawab santai. "Ya tetap dipakai, Mbak. Bedanya nanti namanya ganti. Es tebu Rinas Andi." Rina tertawa lepas. "Halah, dasar montir romantis." Bayu dan senyuman legawa. Suatu hari, Bayu kembali muncul. Tidak dengan gaya berlebihan, tapi lebih tenang. Ia membeli segelas es tebu, meminumnya perlahan, lalu tersenyum pada Rina. "Mbak, saya kalah, ya. Tapi nggak apa-apa. Saya senang lihat Mbak bahagia."
Ternyata yang Mbak butuh bukan janji manis, tapi seseorang yang bisa ada setiap hari. Rina tertegun, lalu tersenyum lembut. Terima kasih, Mas Bayu. Gak semua orang bisa ngomong begitu. Semoga Mas juga segera ketemu yang lebih baik. Sejak itu, Bayu jarang datang lagi. Tapi ia meninggalkan jejak yang baik. Bukan persaingan, melainkan restu. Sebuah awal baru. Beberapa bulan kemudian, hubungan Rina dan Andi semakin jelas. Mereka tak lagi malu, tak lagi sembunyi-sembunyi. Pedagang pasar sudah menganggap Andi bagian dari keluarga Rina. Bahkan ada yang usil. Kapan pesta es tebunya, Rin? Andi hanya terkekeh. Sabar, Bu. Nanti kalau sudah resmi, saya kasih gratis 1 galon es tebu buat seluruh pasar. Tawa pecah. Rina menunduk malu, tapi hatinya hangat. Ia tahu, perjalanannya sebagai seorang janda muda tak mudah. Banyak cibiran, banyak godaan, tapi pada akhirnya ia belajar satu hal. Kebahagiaan bukan soal siapa yang paling tampan atau paling kaya, tapi siapa yang paling tulus bertahan. Manis yang tak pernah habis. Suatu sore, saat langit berwarna oranye keemasan, Rina duduk di bangku kecil bersama Andi. Mereka menatap senja, segelas es tebu di tangan masing-masing. Mas, hidup ini kayak es tebu, ya? Kata Rina sambil tersenyum. Maksudnya? Tanya Andi. Kadang keras waktu masih batang. Harus diperas dulu baru keluar manisnya. Hidup saya keras waktu sendirian. Tapi akhirnya bisa keluar manisnya setelah ada Mas. Andi terdiam, lalu tersenyum. Ia menggenggam tangan Rina erat. Kalau gitu, biar saya yang jadi mesinnya, Mbak. Biar apapun yang keras bisa keluar manisnya buat kita berdua. Rina tertawa, matanya berbinar. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tak lagi merasa sendiri. Dan di tengah pasar kecil yang riuh, di bawah senja yang temaram, segelas es tebu tak lagi sekadar minuman. Ia jadi simbol manis yang tak pernah habis, seperti cinta yang kini tumbuh di hati Rina dan Andi.